Dan untuk meluruskan kesimpang siuran informasi, saat ini sudah bersama kami staf ahli Menteri Agama bidang Manajemen Informasi dan Komunikasi, Profesor Oman Fatur Rahman. Assalamualaikum, selamat sore, Prof. Oman. Oh, ya, waalaikumsalam warahmatullahi, selamat sore. Iya, bagaimana duduk perkara yang benar mengenai simpang siurnya berita penundaan ibadah haji dari Kerajaan Arab Saudi, Prof? Ya, terima kasih. Pertama, tentu yang ingin kami sampaikan adalah bahwa pernyataan dari Yang Mulia Muhammad Saleh bin Tahir Banten, Menteri Urusan Haji dan Umroh itu bukan meminta penundaan rencana ibadah haji, tetapi meminta penundaan pelaksanaan kontrak layanan di Arab Saudi yang terkait dengan haji. Begitu. Jadi pada tanggal 31 Maret 2020 kemarin, Yang Mulia Muhammad Saleh Banten itu diwawancara di Ikhbariyah TV ya, di dekat Ka'bah, karena kita lihat latar belakangnya itu Ka'bah Al-Mukarramah. Di situ beliau menjelaskan dalam bahasa Arabnya itu, lidzalik nahnu tolabna minal ikhwanil muslimin fi jami'i dual wal alam, kira-kira gitu, untuk at-tarayyus fi amali ayyi uqud. Jadi meminta untuk menunda semua kontrak terkait dengan haji, layanan haji. Nah, kita tahu bahwa kontrak layanan haji itu kan ada kontrak terkait akomodasi, ada catering, kemudian transportasi. Jadi begitu penundaan pembayaran awal kontraknya, bukan penundaan kepastian pembatalan ibadah haji. Jadi kalau dalam konteks haji kan bukan ada penundaan ya, kalaupun ada itu ya impol, pembatalan, kan haji tidak bisa ditunda. Betul, betul. Lantas bagaimana kemudian persiapan yang dilakukan terhadap calon jamaah haji di dalam negeri, baik itu secara administrasi ataupun yang lainnya, mengingat bahwa ini belum ada kepastian? Ya, pertama tentu Kementerian Agama itu juga tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan pembatalan kan. Ya. Oleh karenanya kita meminta juga masyarakat menyiapkan mental juga untuk kemungkinan yang terburuk begitu ya, yang walaupun tidak kita harapkan. Yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sekali lagi kita memang menyiapkan skema mitigasi untuk dua kemungkinan itu, batal atau terus jalan begitu. Kalau istilah Pak Menteri itu go or not go gitu ya. Di dalam negeri memang kita tetap mengikuti protokol kesehatan juga yang terkait dengan layanan yang mengakibatkan kerumunan kan sudah dihentikan, ditunda. Misalnya untuk pelatihan petugas haji, kemudian untuk bimbingan manasik haji yang mengakibatkan kerumunan. Bahkan sekarang untuk pelunasan BPIH itu semuanya itu melalui non-teller, itu bagian dari upaya kami. Tapi tetap persiapannya itu dilakukan dulu karena belum ada kepastian. Andai kata ada kabar baik, Prof. Oman, bahwa ini kemudian dilanjutkan, bagaimana kesiapan kita, petugas medis kita, kemudian juga calon jamaah haji kita untuk bisa memastikan juga bahwa mereka juga aman dan selamat? Ya. Jadi dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji, khususnya kami kan selalu koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Kesehatan. Untuk pendataan, selain di Kementerian Agama ada Siskohat, juga di Kementerian Kesehatan juga ada Siskohat Kesehatan ya. Sehingga kalau seandainya ibadah haji tetap diselenggarakan, maka mulai dari sebelum masuk ke asrama haji, kita sudah akan menerapkan protokol kesehatan yang ekstra tentu saja begitu. Begitu juga dalam pelaksanaan di tahap-tahap yang lainnya. Nah, kita sekarang sudah menyiapkan skema besarnya itu yang nanti akan kita bicarakan, insya Allah mudah-mudahan pekan depan ya dengan Komisi 8, supaya mendapat persetujuan dan kita satu suara. Kalau seandainya haji itu dilaksanakan seperti apa, dan kalau seandainya dibatalkan juga seperti apa. Karena masing-masing punya konsekuensinya. Sekarang itu yang penting bagi Kementerian Agama adalah kita harus siap dengan semua kemungkinan itu. Apa kendala utama dari persiapan ini semua, Prof. Oman? Barangkali bisa diceritakan bahwa disebutkan Kementerian Agama sudah siap. Bagaimana dengan para calon jemaah haji?
Ya, mungkin beberapa kendala itu misalnya pertama karena keputusan untuk tidak menyelenggarakan atau menyelenggarakan haji kan bukan dari pihak kita ya, tetapi ada di Saudi. Sampai sekarang kan pihak Saudi seperti dinyatakan oleh Menteri Urusan Haji dan Umrohnya itu sedang fokus dulu untuk menangani masalah kemanusiaan sehingga belum bisa menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira memang ini kesimpang siuran yang seperti sekarang ini yang menjadi kendala sehingga membuat masyarakat itu gelisah gitu. Oleh karenanya kita di Kementerian Agama menyarankan untuk selalulah mengakses pada sumber primer, sumber yang tentu dari yang berbahasa Arabnya, tetapi juga hati-hati ketika menerjemahkan itu jangan keliru, apalagi bikin judulnya langsung penundaan haji. Nah ini kan membuat masyarakat juga gelisah gitu ya. Yang kita lakukan sih melalui jaringan di kanwil-kanwil di seluruh Indonesia, kita mengkomunikasikan perkembangan yang sesungguhnya itu seperti apa. Oke, namun sejauh ini bagaimana komunikasi antara pemerintah kita dengan kerajaan Arab Saudi? Soal surat itu kan sudah diterima dengan baik dan juga sudah ada balasannya begitu. Apakah ada tindak lanjut lain di balik ini semua? Ya, jadi surat yang terakhir yang kami terima oleh Bapak Menteri Agama Pak Fahru Rozi dari Menteri Urusan Haji dan Umroh di Saudi itu kan tanggal 12 Maret yang isinya meminta at-taroyus tadi ya, meminta penundaan untuk kontrak layanan. Nah setelah itu kita melakukan komunikasi lagi, bertanya bagaimana untuk persiapannya, apakah dilanjutkan untuk lobby persiapan terus dilanjutkan dulu. Itu mengapa untuk akomodasi, untuk catering dan transportasi itu deal-dealnya itu sudah selesai, tinggal eksekusi saja jadi atau tidaknya gitu. Nah kemudian di semua perkembangan itu juga kita sampaikan. Ini koordinasi dari Pak Dubes, kemudian Pak Konjen dan Konsul Haji kami di Jeddah itu sangat intens. Hampir setiap hari kita mengupdate, termasuk ketika ada berita-berita seperti ini, kita bahkan sudah Konsul Haji itu sudah merilis video ya yang aslinya wawancara Menteri Haji dan Umroh itu dengan subtitle bahasa Indonesia. Mudah-mudahan itu bisa disebarkan juga supaya paham apa yang dimaksudnya. Oke, terakhir, apa imbauan yang disampaikan oleh Kementerian Agama, Prof. Oman? Yang terakhir tentu kami dari Kementerian Agama ingin menghimbau yang pertama ya kita berdoa ya. Berdoa untuk supaya wabah ini segera selesai juga pandemik ini. Kemudian juga berdoa supaya ya mudah-mudahan jangankan haji, Ramadan pun mudah-mudahan kita sudah bisa melaksanakan ibadah seperti yang kita harapkan bersama-sama. Tentu kami juga menghimbau bahwa bagian dari doa adalah mematuhi himbauan-himbauan dari tenaga medis, dari pemerintah, karena itu semuanya adalah bagian dari ikhtiar kita. Semakin kita disiplin untuk mengikuti anjuran dari tenaga medis, dari ahli medis, para dokter dan pemerintah, semakin kita cepat bisa beribadah dengan normal lagi. Terima kasih untuk waktunya berbincang bersama kami, Prof. Oman Fatur Rahman, staf ahli Kementerian Agama bidang informasi dan komunikasi.